Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Davi Efsanyu Rizal, NIM saya 202404018. Saya mahasiswa Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak di Politeknik Engineering Indorama. Di sini saya akan memaparkan hasil pengerjaan proyek UAS yang telah saya dan rekan saya buat terkait mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer, yang dimana proyek UAS ini bertujuan untuk merancang jaringan di Laboratorium Komputer Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Yang menjadi poin pembahasan saya pada video ini adalah yang pertama adalah usulan topologi jaringan komputer, yang kedua perhitungan subnetting dengan metode PLSM, kemudian yang ketiga melakukan simulasi jaringan dengan aplikasi Cisco Packet Tracer, yang keempat melakukan konfigurasi IP statis pada sistem operasi Ubuntu server, dan yang terakhir melakukan remote SSH menggunakan sistem operasi Ubuntu server. Kemudian, adapun tujuan proyek dan manfaat dari proyek UAS ini, tujuan utamanya adalah menerapkan konsep komunikasi data dan jaringan komputer dengan merancang serta mengimplementasikan struktur jaringan yang sistematis dan efisien di laboratorium TRPL. Sedangkan manfaatnya adalah mahasiswa dapat memahami cara kerja dan penerapan konsep jaringan secara langsung, termasuk subnetting VLSM, routing, serta instalasi layanan server berbasis Ubuntu Server 22.04 LTS. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke poin pembahasan pertama, yaitu tentang usulan topologi jaringan. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu topologi jaringan. Jadi topologi jaringan ini adalah sebuah pola bagaimana komputer dan perangkat lain itu dihubungkan dalam satu sistem jaringan yang sama. Jadi topologi ini itu penting untuk menentukan bagaimana data bisa mengalir dari satu komputer ke komputer lainnya. Tujuan utama dari penggunaan topologi jaringan itu sendiri adalah supaya proses komunikasi antar perangkat dalam jaringan bisa berjalan dengan lancar, rapi, dan sesuai kebutuhan. Dan dalam dunia jaringan, tidak semua tempat atau kebutuhan itu cocok dengan satu jenis topologi, karena masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Dan untuk usulan topologi jaringan, yang kelompok kami pilih ini adalah menggunakan topologi extend star, yang dimana topologi extend star ini adalah pengembangan dari topologi star. Perbedaannya adalah jika topologi star itu semua komputernya itu terhubung ke satu titik pusat, satu perangkat pusat yang disebut dengan node. Sedangkan untuk topologi extend star ini digunakan untuk mencakup area yang lebih luas, karena titik pusatnya atau perangkat pusatnya lebih dari satu, yang dimana ini sesuai dengan studi kasus dari lab teknologi rekayasa perangkat lunak, yang dimana kami mengambil studi kasusnya itu sebanyak 4 lab B4, B5, B7, B8. Untuk komponen jaringannya itu di sini yang pertama menggunakan 4 router sebagai penghubung utama antar lab dengan segmen yang berbeda-beda nanti. Kemudian yang kedua untuk di sini ada 4 switch untuk distribusi koneksi antara router yang dihubungkan nanti dengan komputer. Kemudian untuk penggunaan PC, total ada 12 PC yang dibagi 4 segmen. Di setiap labnya itu terdiri dari 3 PC. Kemudian ada satu server, yang dimana satu server ini sebagai pusat layanan, yang letak servernya ini terdapat di lab B4. Jadi di sini total ada 4 lab B4, B5, B7, dan B8 dengan pusat layanan server di B4, yang bisa dilihat dari gambar di samping secara garis besar. Kita masuk ke poin pembahasan kedua, yaitu perhitungan subnetting PLSM. Yang dimana secara garis besar subnetting ini adalah proses pemisahan jaringan IP menjadi beberapa subnet yang lebih kecil. Dan metode subnetting yang saya gunakan ini adalah metode VLSM atau Variable Length Subnet Masking, yang digunakan untuk alokasi IP address yang efisien. Kenapa? Karena menyesuaikan jumlah IP dengan kebutuhan setiap segmennya. Dan di bagian bawah ini terdapat tabel hasil perhitungan subnetting VLSM untuk 4 lab dengan kebutuhan 62 host yang sudah ditentukan net ID, usable host, dan broadcast ID-nya, yang dimana IP ini semuanya menggunakan prefix /26. Dan untuk cara perhitungannya,
sampai menghasilkan hasil seperti ini adalah seperti berikut. Jadi di bagian awal sudah ditentukan terlebih dahulu bahwa IP yang saya gunakan ini menggunakan 192.168.x ini untuk segmen yang berbeda, titik 1. Dan yang menjadi fokus utamanya adalah bagian prefix, yaitu /x ini. Yang dimana prefix dalam metode VLSM ini ditentukannya itu sesuai dengan kebutuhan jumlah hostnya. Yang pertama-tama kita menggunakan rumus 2 pangkat n-2 lebih dari sama dengan jumlah host. Ini jumlah host yang diperlukan. Karena setiap labnya sama, maka perhitungannya pun bakal sama. Itu masing-masing membutuhkan 62 host. Maka menjadi 2 pangkat n-2 lebih dari sama dengan 62 host. Maka kita pertama-tama rujuk dulu ke tabel CIDR. Yang dimana n ini hasil 2 pangkat n-2 ini hasilnya harus lebih dari atau sama dengan jumlah host yang dibutuhkan. Jika kita lihat ke tabel CIDR, yang dimana kita menggunakan IP kelas C, maka yang berdekati dengan jumlah kebutuhan host totalnya itu 62, maka di sini terdapat max host 64. Maka ini yang paling mendekati, yaitu 64, yaitu dia berasal dari 2 pangkat 6 dengan prefixnya itu dia adalah /26. Maka kita gunakan 2 pangkat n-2 nya itu n-nya itu sebagai 6. 2 pangkat 6 min 2. 2 pangkat 6 adalah 64 dikurangi 2, 62. Maka 62 lebih dari sama dengan 62. Maka memenuhi. Kemudian n ini juga kita konversikan. N ini kan sama dengan 6. Konversikan ke bentuk biner. Menjadi ini terdapat 8 bit 11 000 pokoknya bit satunya ada 2, bit 0 nya ada 6, total 8 bit. Kemudian lanjut, kita sekarang akan mulai menentukan network ID, host yang valid atau usable host, broadcast address, dan prefix. Kemudian tambahkan n sama dengan 6 bit dengan biner 0 pada oktet ke 4 dalam subnet busnya untuk menentukan prefix. Maka di oktet keempatnya menjadi seperti ini, yang dimana 11000000 ini adalah bentuk desimalnya adalah 192. Maka ditentukan ini sebagai prefixnya itu /26 untuk IP address dari setiap labnya. Inilah kenapa bisa menggunakan /26. Kemudian untuk menghitung blok subnet menggunakan rumus 256 dikurangin subnet mask, khususnya pada oktet ke-4, yaitu yang mana sudah kita tentukan tadi, yaitu 192. Maka 256 dikurangin 192 sama dengan 64 IP. Maka dalam satu subnet ini terdiri dari 64 IP yang valid. Maka jika kita tulis kembali seperti IP address yang kita tentukan di awal, maka prefixnya sudah bisa ditentukan, yaitu 192.168.x.1/26. Baik, bagian ini adalah kita bisa isi berapapun agar membedakan segmen di setiap lab. Yang dimana bisa kita lihat di tabel ini, contohnya di lab B4. Untuk segmen lab B4 ini 192.168.0. Ini network ID. Pokoknya untuk lab B4 sebagai contoh ini segmennya itu 0. Kita lihat di oktet ketiga, ini 0, 0, 0, dan 0. Dan untuk lab B4 nya tinggal kita ganti segmennya misalnya menjadi 1. Jadi 192.168.1.0. Nanti 192.168.1.1 sampai 1.62. Hanya mengganti segmen, yaitu dengan mengganti bagian oktet ketiganya. Dan inilah hasil akhir dari perhitungan metode VLSM untuk 4 lab.
Karena kebutuhan labnya sama, 62 host, maka perhitungannya pun sama, hanya dibedakan segmennya saja. Baik, sekarang kita akan lanjut ke pembahasan ketiga, yaitu tentang simulasi jaringan dengan menggunakan metode routing statis. Jadi routing itu sendiri adalah proses menentukan jalur terbaik bagi data agar bisa sampai dari satu perangkat ke perangkat lain dalam suatu jaringan komputer. Jadi routing ini bekerja dengan cara memilih rute yang paling efisien sehingga data yang dikirim itu bisa tercapai ke tujuannya dengan cepat dan tepat. Dan untuk metode routing ini terbagi menjadi dua, yaitu routing statis dan routing dinamis. Yang dimana dalam proyek UAS ini eh, kami menggunakan metode routing statis. Dan routing statis ini digunakan untuk menghubungkan seluruh segmen jaringan, memberikan kontrol penuh pada administrator untuk menentukan jalur lintasan paket data. Jadi si administrator jaringan ini sendirilah yang menentukan lintasan paketnya secara manual. Dan untuk langkah-langkah melakukan routing statis adalah yang pertama, kita alokasikan IP address terlebih dahulu. Kita menentukan IP address, prefix, dan default gateway untuk setiap perangkat yang ada, untuk setiap perangkat yang digunakan, mau itu VC, server, dan router. Kemudian kita melakukan konfigurasi. Sebenarnya tidak hanya selain router, kita juga konfigurasikan IP address untuk PC dan server. Dan konfigurasinya itu pada interface fast Ethernet dan serial, bisa menggunakan CLI. Kemudian selanjutnya di sini adalah definisi rute, yang dimana kita menggunakan perintah IP route pada router untuk menentukan lintasan paket data. Kemudian langkah yang terakhir adalah verifikasi dan uji. Jadi kita menggunakan perintah show IP route dan perintah ping untuk memastikan konektivitas antar perangkat. Baik, selanjutnya kita akan langsung beralih ke aplikasi Kiswa Packet Tracer untuk melakukan simulasi jaringannya. Dan di Kiswa Packet Tracer ini saya sudah membuat simulasi jaringan menggunakan metode routing statis, yang dimana sesuai dengan langkah melakukan metode routing statis ini, pertama-tama saya melakukan alokasi IP address pada setiap perangkat yang ada yang digunakan. Setelah dilakukan alokasi IP address, baru dikonfigurasi IP address tersebut ke dalam setiap perangkat. Untuk perangkat PC, cara mengkonfigurasinya bisa melalui IP configuration. Kita bisa klik perangkat PC-nya, kemudian kita masuk ke IP configuration, maka di bagian ini kita bisa tentukan IP address-nya, subnet mask, dan default gateway. IP address dan subnet mask disesuaikan dengan perhitungan PLSM, subnetting PLSM sebelumnya, dan untuk default gateway ini adalah IP dari router yang terhubung dengan PC yang sedang kita konfigurasi. Kemudian setelah dikonfigurasi, untuk router sendiri, konfigurasi IP address-nya bisa menggunakan CLI, bisa menggunakan GUI. Untuk GUI tinggal kita isikan IP address dan subnet mask-nya. Jika menggunakan CLI, maka kita bisa menggunakan perintah yang pertama, enable terlebih dahulu, kemudian configure terminal, kemudian kita gunakan perintah interface fast Ethernet jika kita ingin konfigurasi interface fast Ethernet. Jika sudah, kita baru menggunakan perintah IP address, masukkan IP-nya berapa, dan subnet mask-nya. Jika sudah, kita exit. Jika ingin mengatur interface yang lain, contohnya interface serial, maka kita gunakan interface serial berapa, misalnya 2/0. Baru setelah itu kita lakukan perintah IP address lagi, begitu seterusnya, sama seperti router yang lain, sesuai dengan alokasi IP address. Setelah alokasi kemudian ke konfigurasi, kita lanjut ke melakukan definisi rute dari paketnya menggunakan perintah IP route di setiap routernya. Jadi menggunakan perintah IP route di setiap router dengan perintahnya itu IP route, kemudian segmen jaringan yang ingin ditujunya,
kemudian subnet mask dari segmen jaringan yang dituju, kemudian next hop-nya. Next hop-nya ini adalah interface yang terhubung langsung dengan perangkat router yang sedang kita konfigurasi rutenya. Maka sebagai contoh, jika dari router 1 kita melakukan IP route terhadap segmen jaringan yang tidak terhubung langsung dengan router 1. Dan jika kita sudah menggunakan perintah tersebut, maka kita bisa cek di bagian routernya, bagian routing di static, maka sudah kita tentukan rutenya. Baik, sekarang untuk langkah selanjutnya, ya langkah sekaligus langkah terakhir adalah verifikasi dan uji konektivitas antar perangkat. Untuk pertama-tama kita bisa menggunakan perintah show IP route pada setiap router. Kita bisa ketikkan IP route. Maka perintah ini akan menampilkan konfigurasi dari rute yang telah kita buat sebelumnya menggunakan perintah IP route pada setiap router. Kemudian setelah kita melakukan perintah show IP route, kita juga bisa melakukan perintah ping pada setiap end device, yaitu PC atau server, untuk menguji konektivitas antar perangkat. Sebagai contoh, saya menggunakan PC1 di lab B4. Cara melakukan perintah pingnya itu kita pergi ke desktop, tab desktop. Kemudian kita ke bagian command prompt. Kemudian kita ketikkan perintah ping. Setelah kita ketikkan perintah ping, kita ketikkan IP address dari suatu perangkat yang kita uji konektivitasnya. Contoh dari PC1 di lab B4, saya ingin melakukan ping ke PC 4. Kita cek di ping IP address 192.168.1.2. Jika outputnya adalah reply, maka konektivitas antara PC1 dengan PC4 itu berhasil. Kemudian kita lakukan juga konektivitas dengan perintah ping. Saya ini melakukan perintah pingnya dia antar lab aja ya, lab yang berbeda. Misalnya dari PC4 ke PC7. Ini sudah reply, ini sudah benar, sudah berhasil. PC4 dengan PC7. Sekarang PC7 dengan PC10. Di 10 ini dia titik 3.2. Ini sudah reply. Sekarang dari PC10 ke PC1. PC1 ini dia titik 0.2. Ping dulu 192.168.0.2. Ini sudah reply. Sekarang saya coba ke server. Server itu dia titik 0.5. Buka berhasil. Mulai reply. Outputnya reply. Maka konektivitas antara PC10 dengan PC1 dan server di lab 4 itu berhasil. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu konfigurasi IP statis pada Ubuntu server. Kemudian langkah-langkah untuk melakukan konfigurasi IP statis pada sistem operasi Ubuntu server adalah yang pertama, kita melakukan pemeriksaan antarmuka jaringan. Kita menggunakan perintah IP address show untuk melihat detail antarmuka. Contohnya nanti bisa ada antarmuka ENS 33. Kemudian yang kedua, kita melakukan identifikasi file konfigurasi. Jadi kita mencari file konfigurasi netplan di
slash etc slash netplan slash installer config YAML. Kemudian langkah ketiga, edit file konfigurasinya. Nah, file installer config YAML tadi yang sudah kita cek gitu, akan kita konfigurasi menggunakan text editor. Bisa menggunakan Nano, bisa menggunakan Vim. Kita mengatur seperti IP statis, name server, dan rute default gateway-nya. Kemudian langkah keempat itu terapkan konfigurasinya. Kita menggunakan perintah netplan apply untuk menerapkan perubahan yang telah dibuat pada file konfigurasinya. Kemudian terakhir kita melakukan uji konektivitas. Kita melakukan verifikasi koneksi internet dengan misalnya menggunakan perintah ping google.com. Jadi kita sekarang langsung masuk saja ke sistem operasi Ubuntu servernya, yang dimana saya menggunakan VMware Workstation untuk melakukan virtualisasinya. Jadi di tampilan ini saya sudah masuk sebagai user DAPI, yang dimana pertama-tama sesuai dengan langkah yang tadi kita melakukan menjalankan perintah IP address show. Bisa kita lihat di bagian antarmuka ENS33 ini, bagian iNet-nya ini, IP address-nya itu 192.168.38.36/28, dimana ini adalah hasil IP konfigurasi yang sudah saya buat sebelumnya. Dan untuk menampilkan konfigurasi, dan jika kita ingin melakukan perubahan konfigurasinya, maka kita menggunakan text editor. Di sini saya menggunakan text editor Vim. Untuk menjalankan perintahnya, kita harus mengetikkan perintahnya itu sudo terlebih dahulu, karena kita harus masuk sebagai root. Kemudian sudo v /etc /netplan seperti ini, 00 installer config YAML. Kita masukkan passwordnya. Nah, maka akan muncul tampilan konfigurasi untuk netplan-nya. Seperti yang bisa dilihat, untuk bagian NS33 address-nya ini sudah diatur sama tampilannya sama seperti ketika kita menjalankan perintah IP address show tadi, bahwa IP address-nya itu 192.168.38.6/28. Kemudian untuk name server kita isikan saja 8.8.8.8 dan 1.1.1 dan .1. Dan ini yang dimana ini adalah name server untuk Google dan Cloudflare. Kemudian untuk bagian roots ini, di via-nya ini kita isikan 192.168.38.2, yang dimana ini adalah IP gateway untuk dimana nanti untuk digunakan untuk keluar dari jaringan lokal. Dan jika kita ingin mengubahnya, karena kita menggunakan Vim, maka kita akan ketikkan terlebih dahulu pada keyboard I. Maka kita akan masuk ke mode insert, dimana ketika mode insert, maka kita bisa kita merubah konfigurasinya. Dan jika kita udah selesai mengkonfigurasi dan ingin keluar dan ingin menyimpan hasil konfigurasinya, maka kita ketikkan -2 bagi, kita ESC terlebih dahulu, kita ketikkan bagi, kemudian wiki. Ini untuk menyimpan, dan keluar. Seperti ini. Dan untuk langkah selanjutnya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, untuk menerapkan hasil konfigurasinya, kita menggunakan sudo netplan apply. Maka ini hasil konfigurasi
file netplane-nya, maka sudah diterapkan. Selanjutnya kita bisa melakukan uji konektivitas dengan menggunakan perintah ping google.com. Jika kita, untuk memberhentikannya kita bisa menggunakan ketikan Ctrl C. Baik, jadi penggunaan perintah ping dalam bagian ini itu digunakan untuk memeriksa apakah sebuah host, dalam kasus ini google.com, dapat dijangkau melalui jaringan IP. Yang dimana kita bisa lihat hasilnya menunjukkan bahwa balasannya itu berhasil dari google.com yang ditujukan dengan 64 bytes from berapa dengan berbagai waktu respon dalam milidetik, di mana ini mengindikasikan bahwa server itu memiliki akses internet yang berfungsi penuh sehingga dapat berkomunikasi dengan host di luar jaringan lokalnya. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke pembahasan terakhir, yaitu konfigurasi remote SSH server. Yang dimana langkah-langkah untuk melakukan remote SSH server ini, yang pertama kita harus akses root terlebih dahulu menggunakan perintah sudo su. Kemudian langkah kedua kita melakukan konfigurasi SSHD. Kita konfigurasi file /etc/ssh/sshd underscore config untuk mengubah port, dimana asalnya port defaultnya itu 22, nanti akan saya ganti dengan 2424 untuk meningkatkan keamanan, dan kemudian saya juga akan mengizinkan login root. Kemudian langkah ketiga kita melakukan restart layanan SSH untuk menerapkan perubahan dari konfigurasi SSHD sebelumnya dengan perintah service SSHD restart. Kemudian langkah keempat yaitu kita melakukan uji koneksi dan firewall, di mana kita akan menggunakan perintah ping untuk verifikasi dan perintah ss min tulpn. Kemudian kita juga akan mengatur firewall WFW untuk mengizinkan port SSH. Baik, sekarang kita beralih ke Ubuntu servernya lagi. Setelah masuk, pertama-tama kita masuk sebagai root terlebih dahulu, gunakan sudo su dan memasukkan password. Ini sudah masuk, berhasil. Kemudian kita edit konfigurasi SSHD dengan perintah v, karena saya menggunakan text editor vim. Setelahnya v /etc/ssh sshd config. Maka akan muncul seperti ini konfigurasinya. Untuk sebenarnya ini sudah dikonfigurasi karena awalnya itu portnya itu 22, saya ubah menjadi 2424. Jangan lupa untuk text editor vim ini kita harus masuk mode insert untuk merubahnya dengan mengklik I pada keyboard, dan kemudian pastikan bagian permit root login ini dia tidak ada tanda pagar. Jika ada tanda pagar, maka hapus tanda pagarnya untuk mengaktifkan bahwa permission root loginnya itu bisa dilakukan. Jika sudah, maka klik escape, kemudian klik tik 2 wiki untuk menyimpan dan keluar. Kemudian setelah itu ketikkan perintah service sshd restart.
Ini untuk merestart layanan SSHD-nya yang sudah kita konfigurasi untuk diterapkan. Kemudian kita bisa beralih ke CMD Windows. Saya menggunakan Windows. Sini kita run administrator. Kita lakukan ping pada IP address yang sudah kita konfigurasi di uh, file netplan tadi. 192.168.386. Ini outputnya itu reply berhasil. Penggunaan perintah ping ini untuk memastikan bahwa server dapat dijangkau dari klien di tingkat jaringan IP sebelum kita mencoba koneksi pada lapisan yang lebih tinggi seperti SSH. Kemudian kita jalankan perintah systemctl status SSH. Jadi perintahnya digunakan untuk memeriksa apakah OpenSSH server itu sedang berjalan dengan baik atau tidak. Kemudian kita gunakan perintah systemctl start SSH. Ini untuk memulai layanan SSH. Kemudian systemctl enable SSH. Ini untuk mengatur layanan SSH agar otomatis aktif setiap kali sistem booting. Kemudian systemctl restart SSH lagi. Kemudian kita gunakan perintah ss min tulpn grep 2424. Ini untuk memverifikasi apakah layanan SSH sedang mendengarkan pada port 2424. Kemudian UFW allow 2424 slash tcp. Ini untuk menambahkan aturan untuk mengizinkan istilahnya itu lalu lintas itu masuk melalui port 2424 pada firewall UFW. Kemudian UFW lagi, UFW reload. Ini perintah untuk memuat ulang aturan firewall UFW agar perubahan diterapkan. Kita kembali lagi ke command prompt Windows. Sekarang kita menggunakan perintah ssh root. Jadi perintahnya itu ssh root add IP yang sudah kita konfigurasi sebelumnya 38.6 min p 2424. Kita masukkan root passwordnya. Jadi perintah tadi itu digunakan untuk mengakses server Ubuntu secara remote melalui protokol SSH dari command prompt di Windows. Dan dapat dilihat dari hasil dan outputnya bahwa remote SSH ini berhasil dilakukan. Baik, jadi sejauh ini saya telah menjelaskan sebanyak 5 poin pembahasan, dimulai dari usulan topologi, perhitungan subnetting VLSM, kemudian simulasi jaringan, kemudian konfigurasi IP statis, dan remote SSH. Yang dimana
proyek UAS ini masih terdapat tahap selanjutnya, yang dimana itu meliputi instalasi dan konfigurasi dari mulai DNS server, FTP server, Samba server, web server atau LAM, dan WordPress. Yang dimana instalasi layanan server ini akan dilakukan oleh teman kelompok saya di video yang berbeda. Maka mungkin sekian penjelasan proyek UAS dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan maupun kesalahan dalam cara saya menyampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.